Sebuah kerugian, hakikatnya kesengsaraan. Kita mengirim anak kita di sekolah, kemudian dia belajar ilmu-ilmu yang tidak benar, kemudian dia praktekkan ketidakbenaran tersebut, kemudian kita mati tanpa tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba tiap hari api masuk ke kubur kita, bukan salah kita, tapi karena salah mendidik anak kita waktu itu. Marhaban ya nurul aini, marhaban marhaban jaddal Husaini, marhaban marhaban ya nurul aini, marhaban marhaban jaddal Husaini, marhaban ya nurul aini, marhaban marhaban jaddal Husaini, marhaban marhaban wal ghamama ya Allah ya Allah wal malasallu alaika ya Allah ya Allah, marhaban ya nurul aini, marhaban 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 jaddal Husaini, marhaban marhaban ya waliyal hasanati ya rafi'ad darajati kafil anni dhunuba wa fil anni sayyiati sallallahu ala Muhammad
salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال تعالى في كتابه الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Para hadirin, para hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, para tokoh masyarakat, ustadz-ustadz, santri-santri, wali-wali santri, akramakumullah, rahimakumullah, amin, hafizakumullah. amin. Kita harus menanamkan ke dalam hati kita harus memahami dengan otak kita harus mengungkapkannya dengan lisan kita, bahwasanya pengorbanan kita untuk agama itu tidaklah rugi. Kita mengorbankan waktu kita, meluangkan waktu kita untuk duduk di majlis yang mulia, yang mana kebanyakan orang pada saat seperti ini mereka sedang lalai, yang setelah bekerja mereka sedang istirahat karena lelah habis bekerja, ada yang sudah tertidur karena banyak mengalami macam-macam penderitaan pada siang harinya. Kemudian kita di tengah-tengah banyak orang yang beristirahat, kita hadir di majlis kebaikan seperti ini, harus kita tanamkan duduk kita pada malam hari ini, meluangkan waktu duduk di majlis ini tidak akan mendatangkan kerugian bagi kita, justru akan mendatangkan keberuntungan yang tidak ada akhirnya. Allah Akbar. Kita mengirimkan anak kita di pesantren, membiayainya sekian puluh juta, rela berpisah dengan mereka. Ini tidak rugi bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu sekalian. Ini justru akan menggembirakan kita dengan kegembiraan yang tidak ada sedih-sedihnya lagi setelahnya. Kalau anak-anak kita di sekolahan, anak-anak kita di universitas, mungkin mereka akan menggembirakan kita dengan dikirim uang, dengan dia memberikan kita mobil, dan mungkin juga tidak. Akan tetapi kalaupun dia bisa menggembirakan kita, suatu saat pasti dia akan memisahkan kita lagi. Tapi kalau anak-anak yang dikirimkan di pesantren, maka ini akan memberikan kegembiraan dengan kegembiraan yang tidak ada ujungnya, kemuliaan yang tidak ada hinanya, kesuksesan yang tidak ada kegagalan di dalamnya. Maka yang pertama kalinya dalam majlis kita yang mulia ini, kita rasakan betul-betul beruntung
saya jadi orang Islam. Betul-betul beruntung saya duduk di majelis kebaikan. Tidak rugi saya meletakkan anak saya di tempat kebaikan, karena anak saya akan menolong saya ketika semua anak yang punya pangkat dan jabatan mereka telah lepas tangan dari orang tuanya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, guru kami Ki Ubaidullah Ahrar beliau mengatakan, pesantren tidak menjanjikan jabatan. Pesantren tidak menjanjikan kekayaan. Pesantren juga tidak menjanjikan kemasyhuran. Tapi pesantren menjanjikan anak yang soleh yang akan siap menolong Anda ketika semua orang dalam kesulitan dan tidak akan ada lagi yang menolong kita. Allah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bersyukur dan merasa bahwa pengorbanan kita tidak sia-sia, maka akhirnya kita akan istiqomah dalam mengamalkan agama. Kita akan siap untuk datang lagi di majelis-majelis kebaikan seperti ini. Kita akan rela berpisah dengan anak kita 10 tahun, 20 tahun. Kita akan rela untuk mengeluarkan uang berapapun jumlahnya demi kesuksesan anak kita dunia dan di akhirat sana. Asal kita yakin bahwa semua yang kita lakukan itu tidak akan merugikan kita. Pada zaman dahulu ada seorang anak namanya Muhammad ibnu Ismail. Anaknya ini anak biasa saja, bahkan kakek-kakeknya termasuk orang Majusi. Ketika kecil Muhammad ibnu Ismail ini sakit cacar sampai buta. Maka begitu melihat sang anak buta, ibunya berdoa habis-habisan kepada Allah Subhanahu wa taala agar anaknya disembuhkan dari penyakit buta yang menderitanya. Maka suatu ketika sang anak bermimpi berjumpa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sang Nabi yang tercinta mengusapkan tangannya yang begitu mulia di wajah sang anak yang sedang bergembira. Kemudian Nabi mengatakan, wahai Muhammad ibnu Ismail, ketahuilah Allah akan sembuhkan mata kamu sebab doa ibu kamu. Allah. Maka ketika bangun dari tidurnya, sang anak terkaget-kaget karena ternyata matanya yang sebelumnya tidak bisa melihat sudah bisa melihat dengan jelas. Maka ibunya pun menangis dengan bahagia. Ibunya berjanji, ya Allah, sebab Engkau telah mengabulkan doaku, aku berjanji akan menghabiskan hartaku demi anakku mempelajari ilmu Engkau ya Allah. Maka ibunya mengajak Muhammad bin Ismail dari satu desa ke desa yang lain, dari satu kota ke kota yang lain, dari satu provinsi ke provinsi yang lain, bahkan dari satu negeri ke negeri yang lain, sampai menemui 1000 orang lebih yang pintar. Setelah sampai ke 1000 sekian guru yang ditemuinya, maka tak terasa harta yang dulunya begitu melimpah ruah habis tak tersisa. Habis tidak tersisa. Tetapi Allah Subhanahu wa taala la yudhi'u ajral mu'minin, tidak akan menyia-nyiakan pahalanya orang iman. Pengorbanan sang ibu tidak disia-siakan oleh Allah. Anak yang namanya Muhammad bin Ismail akhirnya jadi ulama yang begitu hebat, mengarang satu kitab yang begitu terkenal, yaitu kitab Sahih As-Sahih Al-Musnad fi ahadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi, yang kemudian lebih terkenal dengan nama kitab Sahih Al-Bukhari. Allah Akbar. Maka hadirin dan mulia, ibunya Imam Bukhari tidak rugi, hartanya habis tidak rugi, umurnya habis tidak rugi. Kemudian
waktunya habis juga tidak rugi. Karena setiap orang membaca haddatsana fulan qala haddatsana fulan qala al-Bukhari rahimahullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibunya dapat kiriman pahala. Allah Akbar. Dan kitab Bukhari ini ada di seantero dunia, semua umat Islam pernah membacanya. Dan itu sudah dibaca 1200 tahun lebih. Maka artinya apa? Selama 1200 tahun ini ibunya Imam Bukhari sedang tersenyum-senyum di kuburannya, karena tiap detik ada orang yang ngirim pahala ke kubur beliau. Allah Maka termasuk majelis kita malam hari ini, karena orang-orang yang di sini juga pelajar-pelajar kitab Bukhari. Banyak ustadz-ustadz yang masya Allah dengan segala kesibukannya menyiapkan waktu hadir di sini. Mereka semua pelajar-pelajar Bukhari duduk di majelis ini. Semua orang yang di sini pahalanya pun dikirim ke kuburnya Imam Bukhari sana. Masya Allah. Maka hadirin dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kesuksesan yang sebenarnya. Inilah kemuliaan yang sebenarnya. Inilah keberuntungan yang sebenarnya. Kalau kita sudah mati tapi pahala tidak habis mengalir ke kubur kita. Tapi kegagalan demi kegagalan, kesengsaraan hakikatnya kesengsaraan, kerugian hakikatnya kerugian. Kalau kita mengeluarkan semua uang kita, mengeluarkan tenaga, kemudian semua itu hasilnya hanya mendorong kita ke dalam neraka. Semua kerugian hakikatnya kesengsaraan. Kita mengirim anak kita di sekolah, kemudian dia belajar ilmu-ilmu yang tidak benar, kemudian dia praktekkan ketidakbenaran tersebut, kemudian kita mati tanpa tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba tiap hari api masuk ke kubur kita, bukan salah kita, tapi karena salah mendidik anak kita waktu itu.